Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama aku Grace dalam acara podcast Point of View Med Science dengan mengangkat tema pentingnya hard skill dan soft skill bagi mahasiswa ilmu biomedis. Nah, kali ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu Kak Anes. Selamat datang Kak Anes. Halo. Halo. Kak Anes, mungkin kita pakai ini Oh dulu nggak sih Kak, iya, biar ala podcast ini gitu? kita ala-ala podcast. Ini beneran podcast ya, Masya Iya, ala-ala gitu Kak, Allah. Masya Allah. Oke. Nah, kita mau perkenalan diri dulu boleh dulu? Oke, boleh. Halo, selamat siang semua. Terima kasih udah undang aku di podcast ini. Perkenalkan, aku Agnes Putri Bahari, mahasiswa mahasiswi S1 Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Biasanya aku dipanggil Anes dan tahun ini adalah tahun terakhir aku menjadi mahasiswa S1 Ilmu Biomedis. Oke. Oke, mungkin dia mau nanya nih Kak, teman-teman juga pada ingin tahu juga Kak, kenapa Kakak memilih jurusan ilmu biomedis? Karena kita tahu bersama kalau misalnya jurusan ilmu biomedis tergolong baru nih Kak. Dan apakah Kakak ada merasa keraguan atau ketakutan tentang karir Kakak ke depannya? Oke, jadi kenapa aku milih ilmu biomedis? Nah, sejujurnya dulu aku sempat ragu gitu tentang ilmu biomedis karena waktu itu tahun 2021 itu adalah tahun kedua, angkatan kedua ya yang baru di ilmu biomedis di Universitas Andalas. Bahkan yang pertama kali adanya sarjana ilmu biomedis ini, S1 ilmu biomedis ini hanya ada di UNAN sebagai universitas negeri waktu saat itu ya. Jadi aku searching riset lagi tentang jurusan yang mau aku pilih dan alhamdulillahnya aku memilih dua jurusan dan terpilihlah pilihan terakhir aku biomedis gitu. Nah, jujurnya emang aku ragu awalnya, tetapi setelah dijalani, setelah aku riset lagi bahwa kalau biomedis itu udah berkembang di negara maju itu, sedangkan di Indonesia masih belum kan. Nah, di sini aku tertarik nih untuk ada tantangan bagi aku untuk berpetualang di wilayah yang orang belum pernah menjelajahi. Nah, di sanalah aku dari awalnya yang sempat alih-alih ragu, sekarang aku merasa ada peluang nih sebagai bagaimana menjadi oknum seorang innovation atau saintis ini yang berkarya di bidang kesehatan. Nggak hanya dokter nih, tapi innovation di biomedis. Nah, dari sana aku musnah lah rasa-rasa ragu itu nggak ada lagi. Nah, mau berkarir di bidang kesehatan khususnya penelitian. Nah, gimana nih perasaan Kakak diterima di ilmu biomedis ini? Nah, saat itu campur aduk ya rasanya itu bahagia, senang, sedih, terharu juga. Wah, aku ditakdirkan ilmu biomedis dan bersyukur juga kalau ilmu biomedis ini kan passion aku ya. Karena bergerak di bidang kesehatan dan juga saintis itu kebanyakan introvert ya dan khususnya aku emang passion aku introvert dan bekerja di lab berbeda dengan kedokteran yang menghadapi berbagai macam pasien tapi aku senang banget malah waktu saat terima di biomedis gitu. Kan Kakak udah masuk nih ke ilmu biomedis kan Kak. Gimana sih Kak ke kultur yang Kakak temui di ilmu biomedis Kak? Oke, jadi dulu aku kan masih dua angkatan ya, Mm-mm. sama Kating 2020 dan aku menjadi angkatan kedua, menjadi adik-adik dari kakak-kakak yang pertama itu. Ada kulturnya itu yang melekat ya, di angkatan itu kami sangat solid gitu. Bener. Nah, ini kan temanya tentang hard skill dan soft skill tadi Skill. kan. Nah, di sini ini kami emang ada merasa keluarga gitu karena kita kan masih sedikit ya. Bener Kak. Karena karena jurusan baru dan cuman angkatan baru masih angkatan kedua, kami tuh terasa kekeluargaannya 37 orang ya di sana. Bener. Angkatan 21 itu kami sering bekerja kelompok bareng gitu. Emang kegiatannya itu berkuliah, kelas, terus praktikum. Yang mana emang setelah praktikum tuh kami ngerjain laprak bareng-bareng nah gitu. Dan kultur yang melekat banget di angkatan 2021 itu dulu waktu awal-awal tahun 1 itu kami FOMO untuk ikut kepanitiaan dan organisasi gitu loh sama-sama angkatan yang 2024 sekarang ini kan lagi masa magang ya dulu kami kayak gitu juga ikut semua gitu loh jadi ada teman-teman yang ikut kepanitiaan ini yuk
ngajakin gitu. Jadi kayak, nah dari sinilah kami dari angkatan 21 ini yang belajar gimana cara berorganisasi gitu. Nah, di organisasi ini, di kepanitiaan ini, hard skill dan soft skill kita terasah lah di sini. Nah, itu sih kultur biomedis yang sampai sekarang aku melekat di angkatan 2021. Grace juga inget, Grace ketahui kalau kita tuh terkenal dengan kebondingan juga Iya, sih. ya solid bondingnya itu, masya Allah, itu keren banget sih. Jadi kulturnya itu saling FOMO, tapi FOMO-nya dalam kebaikan gitu, Bener Kak. ke organisasi, ke kepanitiaan, terus sama-sama belajar lebih baik di organisasi dan kepanitiaan ini. Kayak bener dalam bidang lomba juga nggak sih Kak? Iya, itu soft skill di bidang kepanitiaan. Nah, di lomba ini juga tertriggernya dari kepanitiaan dan Kepanitiaan. ke organisasi ya UKM ini gitu. Nah, boleh. Terus dengarnya kakak juga ikut lomba ini Kak. Gimana kakak awal mula mengenal perlombaan Kak? Oh iya, awal mulanya sama awal mulanya itu juga aku dari organisasi. Dulu aku ada 3 organisasi UKM ya, ada BEM FK Unan, ada MRC, ada FSKI. Nah, dari BEM ini aku banyak mengenal teman-teman, kakak-kakak tingkat yang memotivasi aku untuk terus belajar gitu. Nggak hanya di bidang hard skill dan soft skill yang ditemukan di sini, kepemimpinannya bagaimana, cara public speaking bagaimana, tetapi juga pas di departemen atau ditempatkan aku menjadi staff di organisasi itu juga sesuai passion aku. Khususnya di BEM Penpro, aku di Departemen Pendidikan dan Profesi. Nah, dari sana aku ketemu dengan teman-teman yang hebat ini yang men-trigger aku, "Ayo ikut lomba," gitu. Jadi awalnya diajak-ajakin aja nih, ikut lomba yang kecil-kecil dulu, kayak lomba nasional dulu, kayak gitu kan. Terus kebetulan aku jadi PJ atau ketua pelaksana dari bukan ketua pelaksana itu di Pilmapres, tapi di proker ini aku di PJ-in membawa proker G100 PKM, di mana itu adalah pekan kreativitas mahasiswa yang bukan mengharuskan sih, men-trigger mahasiswa-mahasiswa untuk mengumpulkan proposal PKM yang diadakan oleh Kemendikbuddikti. Nah, dari sini nih masa kita ngajakin orang aja, kita nggak ikut gitu kan. Nah, di sini kakak PJ gitu. PJ mengajak, memotivasi mahasiswa-mahasiswa FK Unan untuk mengumpulkan proposalnya agar didanai dan melakukan penelitian. Itu tadi yang PKM itu. Akhirnya aku ikut lah kan, nggak hanya satu proposal, aku upload 3 proposal sekaligus. Oh. Nah, karena apa ya, FOMO-an juga orangnya, jadi aku ikutlah, nggak, selain ngajakin orang aku ikut. Dari sana ketemu teman-teman yang klop juga, yang teman-teman saling mendukung, komitmen, dan saling support gitu. Nah, dari 3 proposal itu alhamdulillah aku lulus 2 pendanaan. Dari 3 lulus 2 proposal, dan akhirnya 1 proposal itu masuk PIMNAS sampai ke nasional. Nah, itu yang nge-triggernya emang dari organisasi itu, ketemu teman-teman, relasi, dan akhirnya saling komitmen, support. Nah, berawal di sana langsung mencapai pencapaian-pencapaian sedikit demi sedikit, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang membuahkan Gitu ya, Kak. hasil pencapaiannya. Nah, Grace ingin menyinggung sedikit nih Kak, karena Kak nyinggung PKM hingga ke Pingnas nih Kak. Iya. Terus mau kepo dikit nih Kak, gimana sih perasaan Kakak bisa lolos pendanaan PKM sampai alhamdulillah lolos Pimnas nih Kak? Saat itu kayak merasa nggak percaya nggak percaya gitu, kayak Masya Allah, aku udah nangis-nangisan kan, karena penelitian PKM itu nggak mudah ya, sulit banget dengan air mata, karena dia PKM yang aku pilih di bidang riset eksakta juga, jadi penelitiannya ada trial error juga, dan merasa terbayarkan lah semua jerih payah, capek, air mata itu kayak sedihnya tuh terharu, gimana ya, terharu, senang gitu, kayak nggak percaya. Alhamdulillah bersyukur banget ke Allah. Dan tapi ada rasa ini juga, tanggung jawab, gimana supaya bisa
juara di nasional gitu karena membawa nama universitas juga. Jadi ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan lomba ini gitu, mempersiapkan sampai ke nasional dan akhirnya aku udah semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama FK Unan dan sampai ke PIMNAS. Alhamdulillah sampai sekarang aku bersyukur, sampai sekarang aku bangga dengan pencapaian itu dan walaupun ya nggak sampai juara karena sampai PIMNAS itu aja udah bangga, udah pencapaiannya udah tinggi lah bagi FK Unan, kata ibu-ibu juga udah Masya Allah Anda sudah mantap, walaupun mungkin itu belum rezekinya ya sampai nasional pun udah Masya Allah di sana kita belajar gitu. Mengingat kayak udah lolos pendanaan PKM aja itu udah wow banget sih Kak. Ini udah road to PIMNAS. Itu kayak wow, Masya Allah. Walaupun sedih ya, walaupun sampai pindah udah memaksimalkan mungkin sebagaimana gimana cara juara gitu kan, tapi ya udah belum takdir, belum rezeki juga. Udah sampai ke nasional tuh udah keren sih kata kata ibu-ibu, mungkin menghibur ya. Tapi Manfaatnya tuh nambah relasi lah salah satunya iya Kak. belajar, enggak Belajar, nambah hmm, ilmu dan lainnya. Terus jadi mungkin keberhasilan yang tertunda tertunda. juga. Ada Jadi keberhasilan lain juga iya Kak, benar. yang akan menanti Kak. Oke. Terus kayak apa nih Kak? Tips dan trik Kakak yang gimana Kakak bisa ikut PKM hingga pendanaan hingga lulus PIMNAS, Kak, ada tips dan triknya gitu nggak sih? Mungkin tips and tricksnya ya, yang pertama itu jangan takut untuk mencoba. Jadi niatkan dari awalnya ya, emang niat itu ya harus niat. Kita tuh harus nggak boleh setengah-setengah. Jadi usahanya itu nggak boleh setengah-setengah, niat nggak boleh setengah-setengah. Kemudian kan udah nih berupaya proker-proker dari BEM FK Unan Penpro atau di sekarang ada dari Rinov juga mengangkatkan PKM Maths. Nah, boleh tuh kita kepoin, mungkin yang bagi teman-teman yang belum tahu tentang PKM harus belajar lagi gimana tentang PKM, sering bertanya kepada cutting-cuttingnya. Nah, dulu kan kalau aku kan belum ada ya, masih ada si cutting satu Kak Salsa yang selalu nge-trigger juga kayak gitu kan, karena kakaknya lulus PIMNAS juga, ada gimana aku juga lulus PIMNAS gitu. Nah gitu kita bukan kepoin, kita desak, bukan desak juga ya, gimana ya, kita cari ilmu itu ke orangnya gitu, kayak teman-teman semua ini kayak bertanya ke Kak Anes boleh gitu kan. Nah jadi emang jangan takut bertanya, kemudian belajar dari tentukan idenya dulu. Jadi kalau udah niat nih, kita tentukan idenya yang relevan dengan bidang kita. Misalnya mau PKM RE gitu, riset eksakta, boleh ambil aja relevan dengan topik dan yang berimpactful, yang berdampak. Itu otomatis kayak udah bukan satu langkah yang menuju PKM yang untuk mendapatkan pendanaan gitu. Jadi udah dilirik reviewer tuh. Jadi yang kedua baru kita cari tim-tim yang solid, yang saling berkomitmen dan saling Satu pandangan. support. Bener. Jadi dulu aku juga ngajak cutting yang sepemikiran dengan aku gitu kan. Cutting dan teman rekan SMA juga. Jadi itu yang solid banget sih. Yang pokoknya jangan pilih teman-teman. Maksudnya kita bukan pilih-pilih teman ya, tapi kita carilah orang yang sefrekuensi, yang solid, yang bisa searah dengan kita, Punya tujuan yang sama. Jadi kita senang dalam menyelesaikan problem atau bagaimana kan menyelesaikan penelitian ini, riset ini, project ini gitu. Nah, udah selesai tuh, udah menemukan tim yang solid, udah menemukan ide, barulah kita eksekusi nih langkah-langkah tadi, kita kerjakan, kita sesuaikan format apa yang diminta dari lomba-lomba tersebut. Nggak hanya PKM ya, jadi ada beberapa lomba juga di lomba nasional, itu kan ada ini juga guideline-nya. Nah, kita sesuaikan itu formatnya bagaimana, harus sesuai, harus sistematis. Nah, dari sana komitmen aja, jalanin aja semuanya, serahin ke Allah. Kita udah ikhtiar, jadi tawakal aja lagi. Kita berdoa, ikhtiar dan tawakal. Oke. Di niat tuh memang dari niat kan Iya, Kak, dari niat dan niat. gak boleh setengah-setengah, harus serius dalam Bener. menjalaninya. Terus kayak apa nih Kak? Kakak udah sampai PIMNAS kan kemarin Kak. Itu kayak Kakak memikirkan untuk langkah ke depannya, ini kan udah dapat suatu pencapaian nih. Kakak mikirnya apalagi ngapain gitu Kak?
Dari iya, Udah dari PIMNAS nih. PIMNAS itu. Iya. Dan alhamdulillahnya dari PIMNAS itu ada hikmahnya. Di sana kan kita bisa publikasi ya, publication riset Publication. kita itu gitu ke internasional, bahkan udah dilirik sama dosen Ibu Desi juga sama iya kita harus upload ke Scopus, kita harus publis ke Scopus gitu kan. Terus dari reviewer Unannya pun kayak oh keren juga penelitiannya tentang ini, belum pernah orang. Jadi kan dulu judul aku nanopartikel emas ya untuk pengobatan kanker serviks. Nah, itu itu awal setelah project itu, setelah PKM itu timbul pencapaian-pencapaian baru, salah satunya Pilmapres. Nah, di sana tuh aku tahun sebelumnya itu aku PJ dari prokernya Pilmapres ini di Penpro juga. Dan di sana aku juga udah belajar, oh ini aku merasa insecure gitu, kayak ngerasa nggak bisa deh aku karena aku nggak punya prestasi. Ternyata aku lulus di PKM itu sampai PIMNAS itu ternyata udah penghargaan yang luar biasa gitu kan. Aku merasa oh alhamdulillah gitu kan. Terus ibu Desi atau mas kan kayak dari biomedis belum ada nih yang ikut Pilmapres gitu kan. Disuruh lah sama ibu, ayo ikut Pilmapres. Sana kan udah banyak tuh penghargaannya, achievementnya yang diperoleh baik itu internasional maupun nasional, termasuk yang PKM ini sampai PIMNAS. Nah dari sana setelah PIMNAS itu disuruh ibu, ayo maju ke Pilmapres. Nah akhirnya dengan bantuan teman-teman juga relasi tadi, nah kan meningkatkan soft skill dan hard skill tadi dari organisasi juga, aku meningkatkan relasi, dibantu juga sama teman-teman penpro lainnya itu walaupun aku udah demis nih. Ayo kak, sebenarnya itu tuh aku kayak coba-coba aja, kayak merasa pantas nggak sih gitu kan, kayak coba ya udah aku rame-ramein aja, nggak muluk-muluk mau juara Mapres gitu kan. Dan alhamdulillah setelah pemilihan itu nggak nyangka juga terpilih gitu jadi eh, mahasiswa berprestasi FK Unan. Tapi sayangnya nggak bisa lanjut ke Unan karena ada magang gitu kan tadi. Nah, jadi nggak bisa mewakili Unan, jadi digantiin sama temen aku. Keren banget sih kak. Grace juga kayak yang Grace dapat poinnya juga, lingkungan yang di sekitar kita di biomedis itu juga kan sangat mendukung gitu kan, baik dari dosennya, Iya. dari lingkungan temen angkatan kita sendiri, dan kakak tingkat kita kayak mendukung, support gitu nggak sih Iya, kak? mensupport banget gitu. Apalagi Kaprodi kita, Ibu Desi, Masya Allah kayak mensupport banget. Oke. Denger kakak menyinggung magang tuh ya kak. Grace denger kakak tuh alhamdulillah kemarin tuh magang di Labor Farmakotoksikologi Fakulti Farmasi UITM itu di UITM. UITM Ah, itu di Malaysia ya kak. ya, alhamdulillah yang tadinya jadi Allah itu memberikan dua pilihan gitu loh. Jadi itu berturut-turut gitu dari PKM, PIMNAS, Pilmapres, akhirnya magang ke Malaysia. Nah, di antara magang ke Malaysia dan pemilihan Mapres tingkat universitas itu nabrak gitu, bentrok gitu jadwalnya kan. Jadi ibu kemahasiswaan juga nyuruh kakak, apalagi Bu Efrida nyuruh kakak milih di antara dua itu, yang mana Anes mau lanjutin Mapres atau selesaiin magangnya dulu gitu kan. Jadi karena magang ini juga berguna bagi kita ya sebagai mahasiswa biomedis semester 6 itu emang jadwal kita untuk magang gitu. Dan alhamdulillahnya aku berkesempatan di Malaysia juga, di luar negeri gitu, di internasional juga magangnya. Otomatis aku nggak bisa melewatkan kesempatan itu, jadi aku milihnya magang internship ke Malaysia UITM farmakotoksikologi ya di Fakulti Farmasi saat itu. Nah, jadi tadi apa pertanyaan Grace yang di Yang gimana? gimana kakak bisa diterima magang? Oh, gimana? Nah, itu awalnya eh relasi juga ya. Beberapa waktu sebelum magang itu, tepatnya 1 tahun sebelum itu aku udah pernah lomba ke Malaysia. Jadi ada suatu lomba invention gitu, penemuan, dan aku ketemu dengan dosen nih, lecturer sana di UiTM.
karena membantu Bu Desi juga. Jadi Ibu Desi sebenarnya punya relasi nih sama supervisor yang di sana, sama dokter yang di sana. Dan akhirnya Ibu nyaranin dokter, masih ingat nah dokter yang di Malaysia yang bertemu sama Anes dulu. Ibu mau kolaborasi gitu, ngirimkan student Ibu yang di sini ke Malaysia. Anes mau kata Ibu kan. Ibu yang menyarankan kakak gitu kan. Boleh Bu, Anes mau gitu kan. Sedangkan teman-teman yang lainnya kayak merasa em, aku nggak pantas Masih sih ragu, kayak masih ragu kayak mencoba gitu. iya ragu untuk mencoba, kayak rendah diri gitu, kayak nggak merasa pede dengan apa Kemampuan ya yang kemampuan yang dimiliki. dimilikinya kayak gitu kan. Nah ini mungkin pelajaran juga bagi teman-teman, jangan ragu akan kemampuan diri, coba aja dulu. Dan dari sini aku yakin nih sama kemampuanku. Ya udah Bu, Anes mau gitu kan. Terus persiapannya tuh lumayan lumayan ribet juga ya, apalagi magang ke luar negeri, ke internasional itu ada visa yang perlu dibikin, ada paspor, ada bonding, personal bonding gitu, pokoknya banyak berkas-berkas yang perlu diurus gitu. Nah itu tekad ya sih, tekad gimana Kak Nes tadi kan ke sana ya, niatkan dulu, tekadkan dulu ya, aku mampu, aku bisa, aku harus lakuin ini, gimana caranya, aku harus pergi ke sana gitu. Yakin sama diri sendiri Iya, gitu. yakin dengan diri sendiri gitu. Em, jangan apa ya, Merasa merasa secure, insecure. rendah diri, nggak usah, nggak perlu. Jadi gimana kalau kita mau berkembang kalau kita tuh nggak percaya diri dengan kemampuan kita. Nah itu. Oke. Nah, kakak udah magang nih di Toxicopharmacology Hmm. Faculty itu kan. Gimana sih kak pengalaman yang kak dapatkan selama magang di sana? Banyak sih pengalaman yang aku dapatkan itu. Selain juga relasi tadi, aku gak hanya satu supervisor atau lecturer yang bukan ngelirik ya, ngebantuin aku di sana. Ada beberapa juga analis-analis yang ada di lab. Terus juga aku ke institut institut researchnya di Malaysia itu, di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Aku juga pergi ke sana, jadi kayak udah membangun relasi juga. Yang pertama itu aku mendapatkan new experience yang sangat bermanfaat bagi aku, karena biasanya kan keluar dari zona nyaman gitu loh, kayak biasanya kita di Indo aja, mentok-mentok di Sumatera Barat atau ke Jakarta gitu kan, di Sumatera Barat aja. Jadi aku mau cari suatu pengalaman yang baru, yang belum pernah kita dapatkan di sini. Nah, di sana aku tadi milih di Malaysia kan, terus dapat pengalaman. Yang pertama itu pengalaman yang aku dapatkan. Pengalaman apa, Kak? Pengalaman ini berbahasa juga. Di sana kan walaupun 11-12 ya dengan kita, eh, juga bahasanya tuh Melayu, tapi lebih kebanyakan orang itu menggunakan bahasa Inggris, apalagi di pembelajaran ya, apalagi di research, kita harus banyak membaca artikel jurnal gitu yang bahasa Inggris, jadi dengan berkomunikasi dengan dokternya juga dengan bahasa Inggris supaya mudah dimengerti, karena ada beberapa kosakata bahasa Melayu yang nggak bisa, yang beda arti gitu dengan bahasa Indonesia. Nah itu yang kedua ya, pengalaman berbahasa, terus berkomunikasi dengan orang-orang sana, berkolaborasi dengan student atau analis dan supervisor, lecturer, profesor yang di sana, eh, dan juga dengan masyarakat-masyarakat yang di sana gitu. Kita dapat budaya baru Baru kan, jadi ada culture. culture shock juga di sana tuh. Mereka cukup madani gitu loh ya, sama walaupun mereka nggak apa namanya, mayoritas, ya mayoritas muslim juga, tapi di daerah itu aku emang madani banget, yang setiap bertemu dengan assalamualaikum gitu kan, yang pakaiannya juga tertutup dan sebagainya. Itu aku senang banget sih, mendukung sih, karena kita kan 11-12 kayak adik kakak gitu lah antara Indonesia dan Malaysia, dan aku mendapatkan pengalaman dari sana. Kemudian itu dari segi budaya dan pengalaman. Yang terpenting banget sih di risetnya tadi. Kan aku belajar kan internship di sana, aku banyak belajar tentang mikrobiologi, ada tentang analisis protein, tentang kemudian essay, bioessay, juga bioimaging, gimana menggunakan TEM itu kayak transmission electron microscope dia. Jadi aku juga ikut webinar waktu itu, gimana cara menggunakan alatnya yang
mahal itu dia besar gitu alatnya. Jadi berbagai macam alat-alat canggih juga Yang baru dilihat baru gitu. dilihat kayak new experience banget dan menggunakannya bagaimana yang biasanya kita kan cuman praktikum, cuman sebentar-sebentar nih menggunakan alat. Nah, ini kita menghadapi alat yang canggih gitu kan. Ada yang LCMS, DCMS, ada banyak sih alat-alat biomedis atau biomedical science yang misalnya mungkin belum berkembang di sini tapi udah berkembang di sana. Nah, itu dieksplor lagi gimana dan juga di sana kita belajar baca artikel, kita mengadaptasi penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sana kita juga merancang gimana cara menjadi saintis yang terdisiplin, yang sistematis gitu. Nah, seolah kita di sini emang mengerjakan risetnya itu emang riset kita. Kan di sana kan research assistant ya. Jadi enggak kayak belajar di kelas lagi, kayak kayak supervisornya atau dokternya udah ngerti semua apa yang kayak ya dokternya percaya ya kamu lakuin ini terus beliau pergi gitu langsung diserahin semua ke kita gitu. Masya Allah. Kayak bener-bener new experience yang bener-bener ngerasain jadi seorang ilmuwan Iya peneliti gitu ya bener Kak. ya kayak molekulernya juga PCR cell culture, nah belajar dari sana. Sangat experience, new Iya, experience banget ya Kak. alhamdulillah. Terus kira kepo dikit Kak, ada syarat khusus gitu nggak Kak kita untuk magang di sana atau gimana? Sebenarnya nggak ada syarat yang terlalu muluk-muluk yang oh harus IPK-nya 4 enggak ya. Emang ada beberapa dari prodi itu TOEFL juga penting ya karena kita internasional. Eh, TOEFL-nya ada 3,2. Salah. Itu ini IPK 3,2. Terus TOEFL 510 minimal. Nah, pokoknya syarat-syarat yang insya Allah mungkin teman-teman udah kakak yakin pasti mampu lah gitu. Pokoknya ada transkrip nilai atau GPA tadi sama TOEFL. Terus berkas-berkas yang di sini harus diurus dulu international office di UNAN, direktorat. Nah, setelah selesai semua berkas itu ya udah tinggal pergi gitu. Jadi gampang sebenarnya, tinggal minta LOE dari sana. Terus kita urus berkas-berkas yang di sini. Kita urus visa, paspor. Nanti kalau udah terbit itu semuanya udah kita langsung pergi, terus kita langsung belajar kayak gimana gitu. Keren banget sih Kak, kayak bener-bener mulainya tuh kayak keren banget. Jadi intinya tuh nggak sih Kak kayak yang Kakak sebutkan dari tadi itu kayak bukan dampak sih kayak benefit yang kita dapatkan dari soft skill dan hard Iya, benar skill. sekali. Kita mendapatkan juga dari attachment dari magang tadi tuh, selain kita belajar, kita juga mengasah pentingnya hard skill dan soft skill tadi. Kalau kalau kita nggak punya public speaking ya bagus, kita nggak punya kemampuan berbahasa, kita nggak bakalan bisa untuk magang berkomunikasi dengan orang-orang yang Orang baru. orang baru, orang yang bekerja sama dengan kita, nggak mungkin kan. Terus kita harus belajar juga team working ya, itu soft skillnya yang tadi kan kita harus belajar soft skill berkomunikasi, kepemimpinan juga tadi kita belajar dari organisasi-organisasi. Terus hard skillnya kita belajar dari mana, dari baik akademik maupun non akademik. Kita bisa belajar dari rekan-rekan teman-teman kita juga, dari lab di praktikum. Nah, kita bisa asah semuanya di sana, dan di magang sih hard skill yang akademik yang bisa kita asah gitu. Nah, teman-teman yakin aja kalau setiap proses yang kita jalani itu membutuhkan hard skill dan soft skill yang bagus. Nah, teman-teman nggak usah ragu, bimbang kayak, oh aku nggak bisa kayaknya, sampai kapan kita akan nggak bisa gitu. Jadi lah, jalanin aja semuanya, kita pasti bisa kalau kita belajar gitu. Nah, dari sana kita bisa semuanya, kayak bisa magang, bisa ikut lomba-lomba, kita bisa semuanya, terus melakukan pencapaian-pencapaian besar lainnya. Nah, itu Gitu. pentingnya inti. Pentingnya hard skill dan soft Ya, skill. benar. Tapi kita tetap harus mengutamakan niat kan. Niat dan serius untuk melaksanakan apa yang udah ada kita miliki. Benar sekali. Kita tuh harus komitmen. Komitmen dengan diri sendiri ya. Benar. Mungkin ini terakhir nih Kak, Grace mau nanya, apa sih Kak pesan dan saran Kakak yang dapat Kakak sampaikan nih untuk baik teman-teman Kakak dan adik-adik
di ilmu biomedis, Kak? Oke, mungkin nih penutup terakhir ya, pesan untuk teman-teman yang mau magang juga, adik-adik kakak yang mau magang maupun adik-adik kakak yang masih baru masuk ilmu biomedis ataupun teman-teman yang besoknya Akan eh, menjadi mahasiswa iya, ilmu biomedis. bukan sarjana ilmu Oke. biomedis gitu. Nah, pertama untuk teman-teman yang adik-adik kakak yang mau magang dulu, eh, tentukan niat teman. Ya tadi niat udah berkali-kali aku singgung ya. Jadi niat dulu teman-teman. Kalau niat teman-teman pasti bisa gitu. Teman-teman percaya akan kemampuan diri teman-teman. Kemudian pilihlah apa yang teman-teman sukai gitu. Oh, aku mau magang ke Malaysia, ya udah, jangan ragu, jangan kayak oh aku nggak bisa kayaknya kak gitu, aku di sini aja deh kak. Nanti susah ke sana gitu, kayak meragukan diri sendiri nggak sih kayak gitu. Nah ya, kalau teman-teman mau, capai aja, kejar impian itu gitu. Nah, niatkan tadi, niat kejar lagi impian itu dan bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Eh, jadi saintis itu harus komitmen, harus disiplin, harus komitmen, harus eh, nggak boleh setengah-setengah, dan lakukan semampu teman-teman, bukan semampu, semaksimal teman-teman. Nah itu untuk yang teman-teman yang magang ya. Siapkan diri lagi, preparasilah apapun yang berkas-berkas apapun yang baik di BRIN atau di internasional di Malaysia. Kabarnya itu nggak hanya di UiTM, banyak banyak lagi relasi-relasi yang akan kita attachment ke sana. Ada UTM juga, UiTM juga, dan universitas-universitas maupun institut lain di luaran sana. Kejar itu. Ada juga yang mau ke Jepang kabarnya mau ke Jepang gitu. Ya Allah, eh, keren banget sih untuk magang ini adik-adik. Dan selanjutnya untuk adik-adik yang mungkin masih belajar baru masuk ilmu biomedis, belajar yang sungguh-sungguh juga. Jangan lalai dengan tugas-tugasnya. Kerjain juga dengan kemampuan diri, yakin dengan kemampuan diri, kayak kak bukan passion aku deh di biomedis ini, kayaknya aku salah jurusan. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena dulu kakak juga pernah berpikir seperti itu, yang ragu tadi, tapi setelah dijalani, setelah di trigger dengan dosen guru dan dosen, teman-teman dan keluarga itu, oh ini sebenarnya takdir kita emang di sini. Dan jangan sepelekan ilmu biomedis itu, karena biomedis ini adalah ilmu yang sangat maju, ilmu yang akan berkembang ke depannya, karena di Indonesia ini yang masih belum berkembang ya, sedangkan di luar sana, di negara-negara maju itu udah berkembang ilmu biomedisnya. Nah di sekarang ini teman-teman fokus dengan studi teman-teman, jangan pikirkan apa yang membuat teman-teman yang kayak merasa insecure itu, nggak usah dipedulikan. Jadi jalani aja semaksimal mungkin untuk belajar. Oke, untuk teman-teman juga yang mau tamat, semoga kita sukses ke depannya. See you on top. Oke, itu aja Oke. pesannya dari aku. Semoga bermanfaat juga sesi podcast kita untuk sharing-sharing kali ini. Dikembalikan kepada Chris. Wah, terima kasih Kak, sangat sangat men-trigger nih. Semoga juga bisa memotivasi yang lainnya untuk berkembang ke depannya, Kak. Oke, mungkin kita akhiri podcast Point of View Med Science kita pada kali ini. Terima kasih kepada Kakak yang Terima sudah kasih juga. meluangkan waktu dan memberi sharing information pengalamannya. Senang juga berbagi dengan teman-teman ya. Oke, see you. See you.